Ini juga bagian dari bangunan Romawi ya. Terus juga lihat di sana ada balon udara. Masya Allah, Elisa. Saja kita sudah tiba di Pamukkale. Pamukkale itu adalah Castle atau Kastil Kapas karena warnanya putih. Ya sebenarnya ini juga disebut Hierapolis karena ini peninggalan bangsa Romawi, kota Romawi. Itu kalau dilihat di situ juga ada bangunan kuno yang dipahat dan itu ada juga gua-gua tempat tinggal orang-orang. Itu juga ada batu-batu ya peninggalan kota kuno Romawi yang hancur karena gempa. Di sini tempat berpacarannya Julius Caesar dengan Ratu Mesir, Cleopatra. Ini nanti ada rumah tempat tinggal Cleopatra dan ada kolam renang Cleopatra. Ya, kenapa ini menjadi tempat Romawi ini karena mungkin ada air panasnya, ya, tempat berendam. Dan ini katanya kabarnya air di sini bisa menyembuhkan. Jadi buat orang yang sakit kalau ke sini bisa sembuh. Malu Hagia Sophia. Iya, Hagia Sophia mah. Jangan malu. Ini juga bagian dari bangunan Romawi ya. Ini saluran air. Jadi karena di sini tempat air, jadi semua ini berkaitan dengan air. Terus juga lihat di sana ada balon udara. Ini sebenarnya balon udara itu di Kappadokia, tapi di sini juga salah satu tempat yang menyediakan juga balon udara. Tapi memang tidak umum, tidak terkenal. Tapi memang untuk menyaksikan Hierapolis dari atas, ya itu juga satu pengalaman yang menyenangkan, yang juga berbeda. Ya kalau di sana itu lihat kota dari batu, kalau di sini adalah peninggalan tua dari atas langit. Ya, dia coba lihat keindahan kota Pamukkale. Ya, ini era pertama, ya, dimana kalau kita lihat juga bebatuannya berbeda dibandingkan dengan bangunan-bangunan itu tuh. Itu lebih baru ya. Jadi era Yunani kuno dan era Romawi. Ini udah sangat lama sekali, dari 6000 sebelum Masehi. Jadi ya udah sulit untuk dipertahankan. Dulu ini dibuat dari marmer ya, cuma udah pada rusak. Cuman jalan ini sekarang jadi bagus lagi. Mungkin baru selama Covid kayaknya direstorasi. Dia punya direnovasi. Kalau waktu 2019 ini masih marmer. Ini apa? Marmer utuh. Ini baru direnovasi. Oh. Waktu itu nggak begini berantakan, tapi marmer asik kayak tadi kayak di sana. Bongkahan marmer besar-besar. Ini ada rumah Cleopatra di sana. Cleopatra itu kan raja Mesir, Ratu Mesir. Kenapa ada di sini? Dia pacaran sama Julius Caesar. Jadi Julius Caesar waktu itu lagi mengejar pengkhianat Romawi yang lari ke Mesir, dikejar ke Mesir sampai bertemu Cleopatra. Akhirnya mereka berpacaran. Nah, Cleopatra kalau datang mengunjungi ketika Julius Caesar kembali lagi ke Romawi, kemudian Cleopatra nyusulin. Nah, di sinilah mereka ketemu. Ada di sana rumahnya Cleopatra, di sana tempat pemandian, kolam renang Cleopatra. Jadi ini air di sini memiliki kandungan mineral sangat tinggi sekali sehingga ketika dia memancur dan keluar itu mengkristal. Jadi mengkristal itu membentuk suatu bukit itu menjadi suatu bangunan kapur, bangunan putih. Ya. Tapi mineralnya itu mineral keras seperti marmer apa ya. Jadi bukan kapur yang dipegang hancur, bukan. Jadi itu seperti batu keras. Nanti coba kita naik ke atas sana. Sebenarnya itu fenomenanya mirip di Gunung Kapur. Gunung Kapur kadang-kadang sendok aja jadi batu. Cuman batunya berbeda. Jadi sebatuan di sana itu kalau di Gunung Kapur tuh rapuh. Kalau di sini itu keras. Jadi mineral yang mengendap di bebatuan itu keras. Ya, kalau di Gunung Kapur itu getas, gampang rusak.
Oke saja, nanti kita coba nih sambil nunggu mobil ini. Kita naik mobil ini, nanti keliling-keliling Hierapolis. Ya, sejujurnya saya ini kedua kali ke Turki, tapi belum pernah ke Hierapolis karena butuh 2 jam perjalanan. Saya hanya ke Katran Castle, 20 menit perjalanan. Kalau Hierapolis tuh mau dikelilingi semua bisa 2 jam. Jadi kita sewa mobil ini untuk keliling-keliling. Jadi kita bisa menikmati kota Hierapolis dengan mobil listrik, mobil golf. Itu balon. Balonnya dekat. Ya, jadi balon itu selain di Kapadokia juga ada di sini. Jadi 2 spot hot air balon, ya, Pamukkale dan Kapadokia. Selain itu sulit ditemukan balon karena memang balon itu tidak boleh terbang di tempat yang mempunyai atau ada pemukiman. Jadi mereka harus di daerah yang kosong. Ya, karena memang kalau cuaca buruk dan angin buruk itu mereka bisa mendarat di pemukiman orang, ya, bisa merusak rumah-rumah orang. Jadi tidak diizinkan oleh pemerintah daerah setempat ya ketika balon itu naik di daerah yang punya banyak pemukiman, karena resikonya kan balon itu pakai gas dan api ya, dan itu rentan terbakar. Pertama, kedua, dia tekanannya itu bisa saja membuat balonnya robek. Hingga ketika balon itu robek, jatuh menimpa pemukiman. Maka dari itu memang tidak diizinkan terbang di area yang banyak pemukiman. Ini pun kalau dilihat dia nggak terbang di atas sini, nggak terbang di atas kita. Dia hanya diizinkan terbang jauh dari tempat adanya orang-orang gitu. Karena memang walaupun bagaimanapun ya, walaupun katanya aman ya, tapi tetap dia punya resiko untuk jatuh atau terbakar. Karena memang pakai gas, api. Lalu itu para layang itu lebih safe ya, artinya karena tanpa bahan bakar. Jadi tidak ada resiko terbakar, tapi dia punya resiko ketika angin buruk, dia bisa terlipat, dia punya payungnya sehingga jatuh juga. Tapi tetap mereka tidak diizinkan ke sini ya. Kalau kita nggak bisa lihat para layang muter-muter di sini, dia hanya muter di seputaran jauh dari lokasi kita. Itu rumahnya Cleopatra, ya, keren. Jadi itu kita ke sana itu. Nanti kita naik ke atas sebelah kanan, itu antik theater, oke? Oke. Ayo. Ini tuh lihat tuh, dari sana bangunannya kelihatan dari sini. Oh ya kan, agak berbeda dari Efesus, ini lebih tua sebenarnya. Rumah Cleopatra. Mantap. Kita duluan ya guys. Juga dulunya banyak bangunan yang udah hancur, tinggal tiang-tiang doang. Tinggal tiang-tiang, dan dia tertimbun dalam tanah ini. Dingin banget coy. Dingin nggak nih? Dingin nggak? Makanya di luar negeri jarang naik motor gini. Oh betul. Masuk akal. Gimana Den? Mantap guys. Kok tumben pakai topi Den? Pakai jaket. Dingin guys. Itu lihat, ya, besar juga bangunannya kalau dilihat orang tuh. Ya, orang di atas itu, di atas bangunan itu. Oh, terus ke sana tuh. Terus ke sana. Ini. Nah, di sana itu terus bangunan-bangunan, sisa-sisa bangunan di sana tuh. Ini lebih luas daripada Efesus ya? Atau karena Efesus juga belum digali semua, jadi kelihatannya ini besar. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Tuh balon udara. Ini juga merupakan komplek kota Romawi. Masya Allah, Elisa. Wow, Masya Allah.
rumah. Kapal kalau lain lu jalan sendiri Pak dari sana kemarin. Lu pulang-pulang udah kayak Dede. Foto. Ini bangunan Ted. Lihat. Bangunan kuno. Pemandian. Oh, mana dek? Wah, dek pengen itu dek. Dari sana. Dari ujung sana tuh airnya Hadapin ke belakang sampai lagi. sini. Lihat boleh tuh. Ya şimdi ben iki şey öğrendim ya. Ya lihat balon-balon udara berterbangan di sekitaran Pamukkale. Tapi itu ternyata di bawah ada rumah-rumah dan mereka tetap bisa berangkat nih. Oke, itu dilihat balon-balon berterbangan memang dipilih waktu sore hari, ya, pagi atau sore hari di sini. Ini memang cuma di 2 tempat balon udara, di sini dan di Kapadokia. Terus kita lihat juga bangunan-bangunan tua di sini. Terus sampai ke atas sana juga bangunan-bangunan penuh. Jadi ini dulunya adalah tempat pemandian bangsa-bangsa Romawi. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Dan cuma satu yang mau saya kasih tahu bahwa seluruh Turki itu pohonnya itu disiram dengan begitu. Nanti keluar air dari situ. Semua ada, semua ada. Ada lubang itu. Ini juga ada. Ini ada. Tuh. Gasnya kedengeran. Coba bayangin kalau di atas itu kita naik, suaranya sekencang apa coba. Inilah bagian putih dari Keaton Castle. Coba lihat. Ya, bagian putih terus ke sana tuh putih itu. Terus terbentuk ribuan tahun. Sejak zaman Romawi hingga sekarang. 2000-an tahun membentuk stalaktit putih sehingga menyerupai kapas yang terlihat dari jauh. Tadi kita sebelum tiba itu di bukit ini udah terlihat. Ya, mereka berundak-undak kolam. Ini kalau dihitung ada 17 kolam ya. Ini kolam-kolam seperti ini. Kolam-kolam berapa? 17 sampai sana terus. Dan pohon-pohon ini semuanya dirawat ya dengan cara seperti tadi, otomatisasi. Semua yang ada di sini dia terhubung dengan sistem pengairan yang sudah dirancang sedemikian rupa. Dan memang airnya bukan dari air sini, karena air sini mengandung mineral yang mungkin bisa bikin mati ini pohon. Jadi dia dapatkan sumber air itu dari tempat lain yang dipompakan untuk menyiram. Ya lihat keindahan balon-balon udara. Mereka hebat, nggak saling bertabrakan. $70.000 kopi. Gila ya. Artinya sejak krisis ini terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Jadi menurut kita punya tour leader asli dari Turki, memang di sini gaji per tahun naik 20%, tapi produk naik 300%. Saya mengalami sekali, dulu saya bisa makan mie instan dengan 5 lira, 10 lira. Bahkan pernah saya makan 15 lira di Ephesus dan itu udah terasa mahal sekali. Tapi di sini sekarang 70 lira. Mahal sekali. Jadi kenaikan harganya luar biasa. Ini dulu 7 lira. 5 sampai 7 lira. Sekarang ini 34 lira. Jadi 7 sampai 34 kamu bisa bayangin berapa kenaikannya. Oke, Aca lagi mamam. Alhamdulillah dia udah mulai mau makan. Sambil sayang-sayang kucing. Mau. Waduh, jatuh. Sambil nunggu. Ada balon udara guys, keren banget. Wow. Oke. Sama mamam kebab tuh. Kebab. Jadi kucing pada ikutin. Wow. Kucing mau ya? Kucing mau. Wow. Iya. Jadi kapok deh. Halo.
Aca nih, Gi. Lihat Aca nih, Gi. Udah. Agia kaget. Ya, kita habis ngeliat-ngeliat ini, terus ya bersantai sejenak. Aca juga sambil makan, ya kan. Terus kita akan melanjutkan lagi ke mana? Om Cuma. Ini kita kemana lagi Om Cuma? Kita naik ke Antik Theater sekarang. Ke Antik Theater, guys. Oke, habis kita lihat balon udara. Ini juga main, ada tadi Keisha sama Husen main ke air hangat ini. Jadi ini suhu dingin, tapi airnya hangat, guys. Mantap banget. Nih kita lah sekarang ke mobil lagi. Wah, minumnya ketinggalan. Ketinggalan ini minumnya. Kita ke mobil lagi buat ke Antik Theater. Ya, semuanya sudah mau ke mobil lagi. Dan seperti biasa kita kloter terakhir, guys. Oh, dia orangnya. Ayo, Ma. Ya, ini bangunan asli, apa ini? Lantai aslinya. Bangunan tuanya terus ke sana tuh. Sana, lihat di atas itu, terus di atas sana lagi ujung. Terus sana tuh banyak peruntuhan bangunan. Terus sana, terus ke sana, terus ujung sana. Ya, kalau diperhatikan ini yang berwarna keemasan, ini semua merupakan bagian dari reruntuhan bangunan yang tua itu. Jadi lumayan jauh. Itu juga lihat. Terus ini juga bangunan-bangunan peninggalan. Ayo kita sama Gigi. Let's go. Halo. Ayo. Aku jadi supirnya. Jangan dong. Oh. Guys. Oke, no, kita dua mobil, guys. Tuh. Ayo Om Juma. Ayo. Kita naik ke Antik Theater bersama-sama. Di teater. Kalau jalan berapa lama Om Juma? Kalau jalan 25 menit. Oh, jalan 25 menit. Katanya 2 jam? Kita naik. Ya, dari semuanya 2 jam. Oh, kalau ke semuanya. Dari pintu ke atas, balik lagi ke sini, dari sini ke pintu lagi 2 jam. Iya, jadi kalau kita coba ukur gitu ya, ini lebih luas daripada Efesus. Kalau Efesus kita jalannya masih terasa santai, tapi kalau ini jalan dari pintu sana sampai sini itu udah sama seperti jalan Efesus sampai keluar. Ini luas. Nah itu tuh. Itu ada denah peta Hierapolis. Itu nah nomor 12 sampai teaternya. Nah ini bangunan masih sebelum hancur kayaknya, masih denah-denah sebelum hancur ya. Ya seperti itu. Jadi ini kota yang ramai sekali. Atau 7 tuh pemandian kalau nggak salah. Abad ketiga itu kata Hierapolis abad ketiga. Denah Hierapolis abad ketiga. Abad ketiga. Ini reruntuhan kita lihat dari dekat ya. Wah itu luar biasa ya, peninggalannya luar biasa ini. Ini kita ke amfiteaternya. Kita turun dulu. Ini gladiator. Ini dari atas ya, ini gladiator. Dari atas kelihatan semua kota Konstantinopel. Di bawah Anda bisa lihat petanya. 12.000 orang duduk di sini. Rajanya di bawah, di tengah, lihat tempat raja di tengah. Yang bulat itu. Seperti bulan. Ya, Seperti bulan. Lihat di tengah. Itu tadi di Efesus yang lantainya udah hilang hancur ini. Di atas pilar. Oh iya, pilarnya itu. Ya, gladiator, mainan gladiator juga ada 2 ruang, sebelah kanan sekarang ditutup dari besi. Di kiri juga ada, di tengah juga ada Bapak Ibu.
Ini enggak 1, 2, 3, 4, 5. Ini di sini ada. Itu juga. buat ngeluarin binatang Iya. ke penonton. Ya. Kelihatan semua kota Hierapolis. Hiera artinya suci. Di dalam kata bahasa Yunani. Ini kota suci. Polis tadi saya bilang artinya kota. Kota suci Bapak Ibu. Ini dulu mereka ada semua aktivitas di sini. Ini antik teaternya. Di sana ada gerejanya. Di sebelah kiri di atas ada. Udah semuanya seperti Efesus. Kebanyakannya sudah hancur. Pintu kerajaan Romawi di sebelah kanan masuk ke dalam kota. Ini ada pintu selatan di sebelah kanan, itu jauh dari sini. Ada masuknya untuk kota kuno Hierapolis dulu dari sana. Ada satu dari sebelah kiri. Ada 2 pintu untuk masuk ke dalam kota Hierapolis namanya. Dari atas kelihatan semua kota Hierapolis. Ini tahun berapa ya? Ini eranya sama nggak sama 2000. Efesus? Eh? Eranya sama nggak sama Efesus zamannya? Eranya enggak. Zaman Sebelum beda. ke sini ini 2000, itu 6000. Itu lebih kuno. Sana 6.000. 6.000 sebelum Masehi. Ini 2.000 sebelum 2000. Sebelum Masehi. Tapi kan di sana sampai Masehi masih ada. Apa? Sampai tahun Masehi masih ada. Masih ada. Nah, ini pun Ini bertemu. Romawi. Ini Romawi, itu Yunani aslinya. Itu Yunani diambil Romawi. Ini Romawi asli. Ini Romawi asli. Ini budaya Ini berapa Romawi ribu? juga. Kotanya Semuanya. berapa ribu? Hah? 12.000. Oh, penonton. Lah kok lebih sedikit dibanding tadi? Penonton atau? Tapi kelihatannya lebih besar ya. Hah? Kelihatannya lebih besar. Karena kita dari atas. Ini ya kita dari atas kelihatannya lebih besar. Sana dari bawah kelihatannya Ya, ini ternyata dibangunnya 2000 tahun sebelum Masehi, ya, bukan 6000. 2000 ini saya ralat. Dan ini bukannya peninggalan Yunani tapi peninggalan Romawi asli. Nah, tadi bangunan yang lebih tua ya, saluran air lama itu yang 2000 tahun. Kemudian yang bangunan tampak batunya masih bagus itu yang direnovasi kemudian, yang dibangun kemudian sampai abad ketiga Masehi. Nah, jadi kalau mendengar cerita Ashabul Kahfi yang dikejar-kejar oleh penguasa Romawi, itu kemungkinan keberadaan dia ya di sekitar sini. Tuh lihat seluruh kotanya kelihatan. Dari sini kita bisa melihat semua kota. Ini kalau rusuh bisa repot nih, dijorokin orang dari sini ke bawah. Atau loncat-loncat rubuh. Wah, itu bukan tribun, Bang. Itu kalau tadi kita lihat di Efesus, bagian itu kan udah rusak ya. Kalau itu masih bagian utuhnya itu. Ya, jadi atasnya tuh lantai, bawahnya pilar. Kalau tadi kita lihat di Efesus tuh udah tinggal pilar-pilarnya doang. Ya, jadi di situ nanti misalnya untuk upacara atau untuk apa, dia ada di situ. Bawahnya itu untuk mengeluarkan hewan. Kalau misalnya mau bertempur sama harimau atau bertarung sama banteng atau untuk duel manusia lawan manusia. Ya, inilah amphitheater dulu sebelum ditemukannya mikrofon. Jadi ini didesain sedemikian rupa agar apabila ada yang bicara di situ nanti memantul menggema sehingga terdengar ke semua penjuru, Kalau sini mah. semua bagian. gimana? Udah menikmati ya. pemandangan indah di atas Masya Allah ya. bukit Hierapolis. Kelihatan pemandangan bagus. Masya Allah. Masya Allah. Aca, Aca nggak mau naik mobil lagi katanya. nggak mau, maunya jalan ya? Astagfirullah, Aduh, abinya yang capek sayang. Nanti di bawah masih ada kucing. Nggak mau. Oke, kita sudah. Ye, dadah, dadah. Kita duluan guys. Nah, ini kolam renang Cleopatra. Ayo kita lihat di sini suhu airnya 35 sampai 50 derajat. Ya, ini kolam Cleopatra. Kita ambil foto di sini air hangat dan kita akan lanjut. Ya, ini kolam kuno
Bahkan di dalamnya ada bekas pilar-pilar ini. Mungkin dulunya ada pilar kali. Di airnya tuh ada bekas pilar-pilar. Jadi bisa dibayangkan waktu itu Cleopatra mandinya ya begini. Rumah Cleopatra di situ. Jadi tinggal turun ke sini. Mandi, habis mandi ke situ lagi, kotor lagi. Balik lagi mandi lagi. Dan dalam sebuah film tuh ada adegan Julius Caesar mandi bareng Cleopatra. Tapi filmnya saya lupa. Ya, jadi kalau kita lihat film Julius Caesar, yaitu ya ini di sini. Jadi era kepemimpinan Julius Caesar ya di era polis. Demikian. Ya, jadi besok kita ke Konya, kita ke Jalaluddin Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi, seorang wali dan sufi. Kita coba lihat peninggalan sufi, orang-orang yang ingin menjauhi dari kemelut duniawi, justru menciptakan suatu kebudayaan dan kehidupan dan tradisi yang baru gitu. Jadi mendekat Allah itu bukan berarti kita melupakan soal dunia. Yang dimaksud adalah kemelut politik dan kepentingan-kepentingan yang tidak berguna. Menarik. Jalaluddin itu menarik. Nanti kita ziarah, kita sholat di sana. Dadah. Aca bingung. Udah malam guys, dingin sekali ya. Dinginan Gom? Dingin, pengen kencing. 13. Wow. Air jatuh. Udah persiapan, bawa minum, airnya jatuh. Airnya jadi jalan, jadi ngam. Mau ambil air, sarung tangannya jatuh. Oke, kita ke toilet dulu guys. Habis gitu kita ke bus. Aja. Dia. Jadi nggak bisa masuk. Ramai banget. Kenapa bang? Bingung gitu bang Adi? Apaan nih? Ini lagi kondangan rumah apa? Ayo dong. Bang, makan apa bang? Kayak sama nih Den, kayak makan siang tadi Den. Favorit? Gimana bang? Favorit ada favorit? Favorit Den? Ada. Ntar saya ambilin ya. Saya ambilin. Yang lagi ngimpi dibangun. Salah. Bapak lagi tidur tadi, saya bangunin. Bulas. Saya tega nggak tega deh saya bangunin tuh. Nah ini dia nih Bang Adi. Dapat Bang Adi. Menambah nafsu makan. Penyelamat. Dongkrak nafsu makan. Bibis. Iklan ya. Iklan bibis. Sponsornya Bibis. Main biliar guys. Tadi cuma sekali dong. Gini loh, biar kayak di. Ya. Saya mah nyodoknya juga nggak. Acting dia mah biasa. Lawak dulu. Acting biasa.
Sama aja. Pecat lagi. Acting apa beneran sih? Ya, gue nggak bisa ya. Aku bener-bener. Masuk nih. Kayaknya meja aja nih. Gak tau, udah seenaknya aja. Wih, kena, sengaja kena. Sengaja kayak saya. Branded. Jadi harganya lumayan. Ini kalau lagi musim tulip nih, tulip semua. Kita sudah sampai di Sultan Caravanserai.